Ya, teman-teman semuanya. Oke, kita sampai materi ke-10, vulkanologi dan magmatisme. Jadi ini materi lanjutan kita setelah kemarin belajar tentang piroklastik, dan di materi ini akan disinggung sedikit lagi tentang batuan beku, sedikit dengan ada metamorf juga. Nanti ada materi piroklastik lagi, kita ulas lagi di materi ini. Oke, kita pelajari dulu tentang magmatisme dan nanti hasil erupsi gunung api di bagian akhirnya. Pertama pengertiannya, magma. Apa itu magma? Magma adalah lelehan batuan silikat, ya. Jadi komponen silikaan panas yang terbentuk di alam bersifat mobile. Mobile itu berarti dia bisa bergerak karena dia hampir fluida tapi bukan fluida apa ya, bukan fluida murni. Ya dia tuh viskos, nanti kita bahas ada sifat kekentalan tertentu ya. Jadi dia bisa, tapi dia tetap bisa mobile atau bisa bergerak. Dapat mengandung material padat dan ada juga material yang digas yang dikandungnya. Zat padat terdiri dari sisa batuan asal yang tidak ikut meleleh, atau kita sebutnya sebagai xenolit. Nah ini xenolit. Sisa kristal yang tidak ikut meleleh kita juga sebut sebagai xenokris, nih ya. Dan kristal-kristal yang terbentuk oleh pembekuan magma. Nah, magma terbentuk oleh pelelehan sebagian atau kita sebut nanti partial melting. Nanti kita akan bahas ya proses pembentukan magma di partial melting, kemudian batuan induk di parental rocks ya ini. Nah, di dalam mantel atau dalam jumlah yang lebih sedikit di bagian bawah kerak atau lower crust. Bagaimana magma terbentuk, teman-teman? Jadi ada 3 parameter dasar. Yang ini tuh mirip sama proses pembentukan batuan metamorf, hampir mirip. Yang pertama itu ada tekanan atau pressure, temperature, dan chemistry konstituen atau unsur-unsur kimia atau komposisi kimia. Nah, yang pertama itu ada kenaikan suhu T dan pada dalam kondisi P dan X yang konstan. Yang X ya misalnya komposisi kimia. Berarti yang pertama dalam kondisi suhunya meningkat. Biasanya ini disebabkan karena adanya gradien geotermal. Nah, ini kadang disebut sebagai salah satu penyebabnya adalah gradien geotermal. Kemudian yang kedua, penurunan tekanan P dalam kondisi T dan X-nya yang konstan atau kita sebut sebagai decompression. Kalau yang pertama ini disebut sebagai increasing temperature, yang kedua ini adalah decompression karena adanya penurunan tekanan. Kemudian ada nomor 3 ada perubahan X pada kondisi P dan T yang konstan. Nah, ini terutama pada penambahan fluida khususnya H2O dan CO2. Ini biasanya dalam kondisi ini letaknya tuh di ini ya, barengan barengan sama proses pembentukan partial melting. Jadi ada penambahan volatil H2O dari lautan yang ketika proses subduksi terjadi airnya tuh ada sedikit masuk ke zona subduksinya gitu. Nah, ini tadi yang kita sebut sebagai faktor dari peningkatan suhu dalam kondisi P dan X-nya dalam konstan ya. Itu adalah gradien geothermal, jadi disebut geotherm. Itu dia ketika dalam kondisi suhunya itu meningkat seiring dengan kedalaman. Nih, sering kedalaman. Jadi geotherm suhu meningkat sering dengan kedalaman. Dan itu ada nilai rate atau gradiennya yang kita sebut sebagai gradien geothermal. Nah, perubahannya itu kayak gini perubahannya. Ini dia, untuk garis gradien geothermalnya. Jadi membentuk persamaan eksponensial ya untuk gradien geotermalnya. Nah, biasanya untuk lapisan paling atas 100 km di bagian atas itu rata-rata geothermal gradien itu sekitar 30 derajat per kilometer. Nanti ketika udah makin ke dalam, suhu dari gradien geotermal akan jauh lebih meningkat tajam. Nih, bahkan bisa sampai batas maksimal gradien geotermalnya itu ini terhitung suhunya hingga 1000 sampai 1500 derajat Celcius. Nah, sumber panas dari proses meningkatnya suhu seiring kedalaman ini disebabkan karena adanya peluruhan dari radioaktif dari unsur-unsur yang ada gitu. Nah, panas ini juga bisa menyebabkan pelelehan dari batuan menjadi bentuk magma. Nah, ini dia panas yang tadi sumbernya dari peluruhan radioaktif itu ya menyebabkan batu tadi berubah menjadi magma. Oh ya, di sini nih kita bisa cek juga nih beberapa komponen. Misalnya yang A itu dalam kondisi T increase. Terus yang B kalau misalnya P loweringnya. Terus yang C dalam kondisi lowering of melting point. Itu berkebalikan dari ini ya, berarti dari titik T increase-nya. Berarti ini T decrease. Berarti dia melting point-nya makin mundur gitu. Nah, biasanya yang ya ini yang garis merah titik-titik ini merupakan kurva dari penambahan unsur kimia H2O. Nah, ini yang yang garis putih-putih tegas ini itu merupakan kurva dari pelelehan keringnya. Berarti dia nggak ada apa ya, nggak ada komponen. Dia waktu proses pelelehan itu nggak ada ditambah sama H2O. Jadi dia pelelehan yang kering, dry melting ya. Nah, ini untuk lokasi dari terbentuknya magma. Jadi, magma itu nanti ada beberapa lokasi, misalnya ini ada di intraplate,
misalnya di zona subduksi, di wilayah MOR gitu ya. Ya biasanya ada dua ini aja sih. Sama di hot plume, hotspot. Nah, di zona juga ada di zona hotspot. Nah, untuk persentasenya sendiri, magma sendiri banyak terbentuk di wilayah zona subduksi. Nah, ini zona subduksi. Untuk di intraplate seperti di zona hotspot itu juga lumayan banyak. Dan zona rift zone itu juga di wilayah MOR ya. Magmanya keluar di sana gitu. Atau terbentuk jenis magmanya gitu di situ. Untuk secara apanya, globally erupted magma yang keluar itu banyak dari zona rift zone dan zona subduksi. Untuk interpretnya juga sedikit, jadi lebih banyak rift zone untuk secara magma yang tererupsi langsung dari zona ininya. Ini kayak gini, ini kan banyak ya. Kayak misalnya di Samudra Atlantik kan luas banget ya dari utara sampai selatan. Di Samudra Pasifik juga zona riftingnya itu juga cukup banyak dan panjang, itu juga menyebabkan salah satu persentase di sini globally erupted magmanya juga lebih banyak gitu. Oh ya, ini maksudnya yang historic eruption ya. Jadinya secara erupsi itu lebih banyak terbentuk di zona subduksi. Memang karena zona subduksi kan yang ngebentuk landform ini kan pembentukan gunung api. Bisa itu dari misalnya langsung dari em, apa namanya gugusan kepulauan gunung apinya atau bisa langsung terbentuk di zona itunya langsung gitu. Oke, selanjutnya properti kimia dan fisik dari magma. Jadi magma itu punya beberapa properties seperti ada konten silika. Ini dia akan menentukan tingkat viskositasnya nanti. Jadi viskositas itu nanti akan ditentukan dari persentase banyaknya silika gitu. Kalau misalnya makin banyak silika, kan berarti ya makin asam. Nah, magma asam itu biasanya kental. Nah, kebalikanlah kebalikannya kalau misalnya konten silikanya ini sedikit maka magmanya itu akan bersifat magma basaltik. Nah, magma basaltik itu ciri-cirinya biasanya encer. Nah, biasanya dalam persentase rata-rata konten silika itu dari magma itu biasanya ada di sekitaran persentase 45 sampai 75%. Ini juga yang kan teman-teman udah pelajari juga tuh di materi batuan beku, ya kan? Biasanya memang konten silika itu biasa berkisar dari batuan asam sampai batuan basa. Nanti cek aja di situ yang dari batuan felsik, intermediate, mafic, dan ultramafic ya, materi yang di batuan beku. Kemudian ada volatil. Volatil ini misalnya dari konten atau kandungan gas. Biasanya terdiri dari beberapa banyak gas seperti ada uap air H2O, ada CO2, SO2, dan H2S. Nah, kemudian properties yang lainnya adalah suhu dari magma yang tererupsi. Biasanya magmanya itu mengandung suhu sekitar 1200 derajat Celcius sampai 800 derajat Celcius. Ini juga dipengaruhi bukan dipengaruhi, sorry, akan mempengaruhi ya tipe erupsi. Nah, jadi ada nanti magma kayak misalnya erupsi eksplosif, dia itu tipikal magma yang suhunya rendah, 800 derajat Celcius. Jadi ini kayak tipe erupsi eksplosif. Nah, tipe efusif yang bahkan yang keluarannya itu magma encer itu suhunya lebih banyak, lebih tinggi, lebih panas gitu ya. Yang ini dia tipe erupsi efusif. Nanti kita akan pelajari lagi tentang dua tipe ini sih secara detail setelah ini. Nah, variasi magma ini atau komponen magma itu akan mempengaruhi yang kita sebut tadi sebagai viskositas, ini viscosity. Viskositas dari magma. Viskositas itu apa, teman-teman? Jadi viskositas itu adalah tingkat kekentalan. Tingkat kekentalan. Nah, kalau nanti teman-teman belajar di fisika, tapi fisika di perkuliahan sih, nama pelajarannya adalah mekanika fluida. Tapi kalau nggak salah di fisika SMA juga udah disinggung sih tentang viskositas ya. Udah ada sih, udah ada. Nah, itu kalau teman-teman cek lagi materi fisika SMA-nya, viskositas itu nanti ada namanya bilangan Reynolds ya, bilangan yang nanti itu tingkat yang menyatakan tingkat dari si viskositas atau kekentalan dari si zat fluida tersebut gitu. Nah, viskositas itu mengacu pada ketebalan atau tingkat fluiditas dari si liquid gitu. Seberapa tebal suatu material magma itu suatu material magma tadi itu tebal atau enggak dan dia tuh fluid atau tidak. Nah, itu dia viskositas. Dikatakan magma tadi adalah liquid, hampir menyeru liquid with high viscosity ya, viskositasnya tinggi. Itu tadi aku udah bilang kalau misalnya konten silikanya itu asam ya. Jadi dia liquid with high viscosity itu dia paling tebal, sticky dia juga agak lambat dan berat. Liquid yang punya kandungan liquid magma ya ini maksudnya. Magma liquid yang punya viskositas rendah
ya. Viskusitas rendah kayak magma basah itu dia biasanya very fluid atau hampir kayak cair, kayak air hampir-hampir, tapi bukan bener-bener air ya. Soalnya dia kan ada kandungan silika dia. Jadi viskositasnya tergantung dari banyaknya silika dan biasanya kan ini tadi yang aku bilang 45 sampai 75 gitu. Nggak ada yang murni di bawah 10%. Jadi benar-benar nggak ada yang encer kayak air ya magma itu. Sekalipun dia very fluid di sini, ya air rendahnya ya sekitaran di bawah 45-an gitu, tapi nggak murni sampai 0% silika tuh nggak mungkin lah. Itu air itu udah. Kemudian berikutnya adalah efek variasi dari properti yang bervariasi tadi pada viskositas magma. Yang pertama itu adalah suhu. Nah, suhu dia akan apa ya? Suhu tinggi dia pasti berasosiasi sama magma yang punya viskositas yang rendah gitu. Nih high temperature dia pada low viscosity karena ya kita kan tahu ya kalau misalnya eh kalau magma kalau misalnya banyak banget apa ya kayak panas yang diterima suatu material itu banyak gitu ya, kalor yang diterima satu material yang banyak, maka energi kinetik ya ini kelarnya kayak K juga, energi kinetik dari antar partikel itu kan makin banyak yang bergetar gitu ya. Jadi makin banyak energi kinetik yang bergetar, makin kuat energi kinetiknya, maka kecepatan alir juga akan semakin kuat, maka viskositasnya di sini rendah gitu teman-teman. Nah, dari nanti high temperature ini nanti ke energi kinetik dari partikel ya. Kemudian kandungan silika, silika konten. Kalau misalnya tadi aku udah bilang silikanya banyak, maka viskositasnya banyak atau tinggi. Kemudian kandungan volatil. Nah, kalau misalnya banyak kandungan volatil gitu ya, kalau misalnya banyak air gitu atau banyak gas, berarti dia komponen-komponennya itu merupakan pembentuk dari jenis viskositas yang rendah gitu. Tapi bagaimanapun juga kalau misalnya kandungan gasnya, tadi ini yang volatil yang air ya maksudnya. Jadi kalau misalnya kandungan volatilnya itu gas kayak gini, ya kandungan gasnya tinggi, maka itu akan berkontribusi juga sih dalam proses pembentukan erupsi eksplosif gitu. Karena mm, magma yang banyak gasnya gitu ya, magma yang banyak kandungan misalnya sebut aja CO2-nya kita atau gas-gas yang ya kandungan high gas lah ya, H2O juga bisa, itu dia berhasil keluar dari vesikulatnya atau apa ya masih ingat kan struktur vesikuler teman-teman. Nah itu dia keluar dari magmanya itu pasti di dapur magma sendiri akan menimbulkan tekanan yang kuat, jadi emang umumnya juga bisa membentuk tipe erupsi eksplosif. Kemudian ada pelelehan sebagian, ini proses pembentukan magma ya. Jadi di sini magma itu umumnya terbentuk oleh pelelehan sebagian. Jadi partial melting, magma kebanyakan terbentuk di situ atau dikenal sebagai partial melting. Pembentukan magma misalnya yang basaltik itu umumnya berasal dari partial melting dari batuan asal yang ultramafik di bagian mantel. Jadi umumnya mantel itu merupakan golongan-golongan magma sangat basah atau ultramafik. Sejumlah besar magma basaltik itu dikeluarkan ke permukaan bumi setiap tahunnya, dan ini biasanya dikeluarkan di MOR atau Mid Oceanic Ridge. Eh, Bisa sih dikeluarkan di permukaan. Contohnya itu kayak di ini, di Hawaii, di hotspotnya langsung, hotspot plumnya. Jadi dia ada loh kayak lubang rekahan yang langsung terhubung ke dapur magma yang terbentuk di mantel gitu ya. Jadi ada lubang hubungnya dan dia langsung keluar ke permukaannya. Gitu, hampir mirip Moor, tapi konsepnya beda aja sih. Nah, pembentukan magma andesitik atau magma yang kandungan asam intermediate nih, magma andesitik itu merupakan hasil interaksi magma basaltik sama magma batuan penyusun kerak asam. Jadi ini terbentuk magma mixing. Nanti kita akan pelajari tentang diferensiasi magma setelah ini. Salah satu dari bagian dari diferensiasi magma itu salah satunya adalah magma mixing. Jadi parental magma yang bersifat primitif, misalnya primitif magma itu basaltik dicampur dengan magma asam, misalnya ada magma asam yang punya densitas lebih ringan gitu ya. Dia naik ke atas terus dia bercampur sama magma basaltik. Jadi dapur magma itu akan bercampur ya, magma mixing dan terbentuklah magma andesitik. Oh ya, ini juga dihasilkan sama proses diferensiasi magma ya. Misalnya diferensiasi ini ketika ada material, misalnya ada dapur magma tuh. Atau enggak, nanti aja kita jelasin ya ini. Terlalu ada slide-nya juga, udah aku buat sih. Nah ini, partial melting jadi intinya tuh memproduksi magma yang lebih asam dari batuan parent rock-nya atau primitif magmanya, magma asalnya gitu. Ini misalnya kayak gini, ada batuan ultramafik,
mafic, intermediate, sama felsic. Nah, asalnya pasti lebih basa dari kondisi sebelumnya. Jadi produknya itu harus lebih asam. Produk dari hasil apa ya, partial melting itu asam. Sedangkan apa namanya, bahannya itu sendiri, aku bilangnya apa ya, bahan itu dia lebih lebih basa, jadi kayak ultramafic, batu ultramafic terbentuk dari magma yang merupakan partial melting dari ini mafic gitu ya. Terus ada mafic, itu dia terbentuk dari apa namanya, magma yang berasal dari partial melting intermediate. Nah, intermediate itu kebentuknya felsic. Terus dari batuan felsic terus partial melting, magmanya menghasilkan magma felsic gitu. Jadi batuan ultramafic cair ngebentuk magma mafic. Batuan mafic cair terpartial melting kebentuk magma intermediate. Batuan-batuan intermediate gitu ya, magma terbentuk magma ini riolitik gitu. Ini magma riolitik atau magma asam, ini magma intermediate atau magma apa ya, magma andesitik. Kan langsung aja ke tipe magmanya. Andesitik, ini magma apa tadi, magma basaltik. Nah, itu dia. Yang dia batunya asam, terus dia partial melting, maka tentu akan terbentuk magma yang jauh lebih asam. Nah, itu dia. Nah, ini tadi aku sebut sebagai magma differentiation. Jadi, diferensiasi magma adalah suatu tahapan pemisahan atau pengelompokan magma berdasarkan tingkat kandungan silikanya. Pengelompokan ya. Jadi, di mana material-material yang punya kesamaan sifat fisis, ya sifat fisis sama sifat kimianya yang sama, itu akan mengelompok dan membentuk suatu kumpulan golongan mineral-mineral tersendiri yang nantinya akan mengubah komposisi magma di dapur magma tersebut sesuai penggolongannya gitu. Nah, proses ini dipengaruhi banyak hal, misalnya tekanan, yang tadi aku udah sebut juga di awal, ada suhu sama komposisi kimia, yang komposisi kimia ini gas sama uap air. Kayak tadi ada H2O, CO2, H2S ya, uap air juga, dan komponen kimia yang lain. Nah, dari itu magma itu ngebentuk apa ya, faktor-faktor tadi itu akan memberikan kehadiran pencampuran magma yang mau ngebentuk apa ya, kayak suatu komponennya sendiri gitu. Nah, ini disebut kita sebagai diferensiasi magma. Nah, satu apa ya? Salah satu contoh atau bagian bentuk dari diferensiasi magma ada yang pertama adalah fraksinasi. Jadi, proses ini merupakan suatu proses pemisahan kristal-kristal dari larutan magma karena proses kristalisasi berjalan tidak seimbang. Jadi, fraksinasi itu magmanya apa ya? Terjadi pemisahan kristal di larutan magma itu gitu. Karena proses kristalisasinya itu berjalan nggak seimbang. Maksudnya nggak seimbang ini kayak misalnya kalian teman-teman masih ingat kan tentang deret Bowen. Nah, itu kan kalau yang di bagian deret discontinue ya. Deret discontinue kan mineral-mineral terbentuk secara berurutan. Misalnya yang dari olivin, nanti turun ke ortopiroksen gitu ya. Turun lagi ke klinopiroksen, ya pokoknya golongan-golongan mineral piroksenik, klinopiroksen, nanti turun ke ampibol dan seterusnya. Itu nanti kan berjalannya nggak seimbang karena berdasarkan tingkatan suhu yang ngebentuk gitu kan. Jadi nanti ada mineral-mineral yang udah kebentuk duluan, nanti ada bagian yang magma yang masih cair gitu. Nah, ini nanti juga berkaitan sama salah satu peristiwa selanjutnya yang kita sebut sebagai kristal settling atau gravitational settling. Jadi komponen kristal yang udah membeku duluan itu akan tenggelam, settling ke bagian dasar dapur magma. Sedangkan yang masih dalam bentuk fluid viscous magma itu masih berada di atas gitu. Nah, salah satu proses kristal settling atau gravitational settling ini, prosesnya itu meliputi pengendapan kristal. Kan tadi udah aku sebut juga, ini ada proses kristalisasi yang tidak yang berjalan nggak seimbang atau nggak sama. Proses pendinginannya itu, jadi terendapkan atau dia tuh jatuh ke bagian dapur magma akibat gaya gravitasi dari kristal-kristal yang berat tadi tuh, misalnya mengandung kayak ada kalsium, magnesium, sama Fe. Nah, komponen itu akan memperluas magma pada bagian dasar dari si magma chamber atau dapur magma. Di sini tuh magma mineral silikat berat akan berada di bawah kan, dan akibat pengendapan ini tuh akan terbentuk satu lapisan magma yang nantinya akan menjadi tekstur kumulat atau tekstur berlapis pada batuan baku. Jadi akan terbentuk lapisan-lapisan kumulatif di dapur magma, yang magma tadi ketika sudah mendingin semua akan terbentuk lapisan tekstur lapisan gitu.
Kemudian ada liquid immiscibility. Di sini tuh larutan magma yang memiliki suhu rendah akan pecah menjadi larutan yang masing-masing membentuk satu bahan yang heterogen. Kemudian selanjutnya crystal flotation ini kebalikan dari crystal settling. Jadi ada bagian kristal yang ketika dia mendingin justru punya densitas yang lebih ringan dari si magmanya, jadi dia mengambang di permukaan. Biasanya pengembangan kristal ringan ini datang dari mineral-mineral sodium sama potasium gitu. Karena densitasnya lebih rendah dan kemudian dari larutan tersebut mengambang dan membentuk lapisan pada bagian atas dari si larutan magma tadi gitu. Kemudian ada vesikulasi, ini yang aku sebut tadi vesikulasi adalah proses keluarnya gas-gas ya. Jadi vesikulasi itu proses di mana magma yang mengandung komponen kayak ada CO2, ada SO2, ada S2, Cl2, dan H2O itu sewaktu-waktu dia naik ke permukaan dan ngebentuk gelembung-gelembung, blubub-blubub gitu. Dan dia ngelepasin gasnya ke bagian dapur magma itu. Nah, dan membawa komponen-komponen tadi ya, komponen sodium sama potasium. Nih, sebarengan sama crystal flotation. Jadi proses lifting dari magmanya itu bersamaan sama proses yang kita sebut crystal flotation. Nah, ketika gas tadi keluar gitu ya, gas tadi itu akan menambah tekanan udara di dapur magma. Jadi ketika sudah tekanannya kuat dan cukup untuk menghancurkan kubah lavanya, jadi nanti itu akan apa ya, terjadi erupsi gitu. Biasanya kalau misalnya tekanan udaranya tinggi itu erupsinya tipe-tipe eksplosif gitu. Ada juga ada asimilasi magma. Jadi proses ini dapat terjadi pada saat terdapat material asing dalam tubuh batuan magma, seperti adanya batuan di sekitar magma yang kemudian itu bercampur gitu. Nah, jadi pada pertemuan antara magma sama misalnya batuan yang ada di sekitar magmanya itu meleleh dan bereaksi dengan magma induk, ya, si parental parental magma, kemudian dia mengubah komposisi dari si magma. Biasanya asimilasi magma ini nanti ada dua jenis gitu. Ada yang kita sebut sebagai sinteksis. Sintaksis itu kalau misalnya magma tadi itu dia bersentuhan gitu sama batuan samping. Batuan samping ini bisa batuan yang ada di sekeliling sekeliling dapur magma gitu ya, batuan-batuan yang ada di sekitar dapur magma itu. Nah, itu dia mempengaruhi batuan di sekitarnya karena suhunya tinggi gitu ya. Tinggi terus dia mencairkan batuan tadi. Nah, magma yang kebentuk dari batuan yang partial melting itu masuk ke dapur magma utama gitu. Nah, itu akan mencampur bahan komposisi kimia dari si magma utama. Nah, itu prosesnya itu disebut sebagai sintaksis. Jadi adalah percampuran magma tadi kita sebutnya apa ya? Kayak percampuran magma dengan batuan sekeliling, batuan sekeliling gitulah. Nah, yang kedua ada namanya tuh anateksis. Ini juga bagian dari asimilasi magma. Anateksis itu intinya dia tuh terbentuk tuh magma gitu ya. Peleburan magma tuh terbentuk prinsipnya tuh sama kayak sintaksis, cuman kalau sintaksis itu dia batuan samping atau di batuan yang ada di sekeliling pinggiran dari si dapur magma misal. Nah, kalau anateksis ini dia ada batuan yang ada di dasar di basement. Jadi ada yang magmanya itu apa ya meleburkan batuan yang ada di basement dapur magma gitu. Jadi ini di bagian bawah. Prinsipnya sama kayak si sintaksis, cuman beda lokasi aja. Kenapa bisa beda lokasi? Karena biasanya ini juga dipengaruhi sama yang tadi kita sebut sebagai crystal flotation sama gravitational settling gitu kan. Kalau misalnya di bagian bawah itu udah udah kondisi basah banget gitu. Kalau yang di samping-sampingnya itu kan dia makin ke atas dia makin asam gitu. Nah, diferensiasi ini merupakan suatu proses yang menghasilkan magma turunan. Nah, kita sebut sebagai derivatif magma. Derivatif magma ini misalnya kayak tadi ada magma asam ketemu sama magma basah. Nah, magma asam sama magma basah itu kita sebut sebagai primitive parental magma, ya, atau magma induknya. Nah, ketika bercampur, nah proses pencampuran ini kita sebut sebagai magma mixing atau nama lainnya hibridisasi ya, nama lainnya.
hibridisasi, bagian dari diferensiasi magma yang kebentuk ketika ada campuran dua magma yang berbeda komposisi. Gitu tadi kayak misalnya aku sebut primitif parental magmanya ada magma asam, tadi magma asam tambah magma basa, jadilah magma intermediate atau magma andesitik. Nah, itu disebut sebagai derivatif magma. Itu merupakan hasil dari hibridisasi, derivatif magma. Ini ya, derivatif magma. Contoh tadi ini ada magma andesitik. Ini ya, andesitik. Kelihatan sih masih, ya kan? Nah, magma andesitik gitu ya. Nah, secara umum proses diferensiasi itu dianggap terjadi dalam reservoir magma atau magma chamber misalnya di dalam kerak gitu kedalaman lebih kurang dari 10 km di mana magma dalam kondisi yang stagnan mendingin secara perlahan dan memiliki waktu yang cukup untuk membuat kristalnya. Nah, proses diferensiasi yang paling sering itu ada sebutin ada kristalisasi fraksinasi atau fractional crystallization. Kemudian sedangkan proses lainnya itu ada asimilasi dan magma mixing. Ini tadi hibridisasi magma ya. Nah, singkatan yang paling sering terjadi itu adalah FARM. FARM itu adalah singkatan dari fractional crystallization, assimilation, replacement, apa tadi replenishment atau pengisian. Misalnya pengisian itu ada magma yang asam naik ke atas, terus masuk ke dapur magma basa. Jadi terisi gitu ya. Nah, terisi itu replenishment. Terus ada pencampuran magma atau magma mixing. Nah, ini yang tadi aku sebutin kayak di hibridisasi magma ini salah satu dari kegiatan dari magma mixing. Nah, magma yang telah ada itu juga mengalami transportasi seiring dengan adanya gaya-gaya endogen ya tentunya. Gaya endogen juga dia mengisi kekosongan misalnya terbentuk suatu struktural di permukaan bumi. Nah, proses transportasinya ada dua, ada transportasi intrusif sama transportasi ekstrusif. Dikatakan intrusif itu salah satu apa ya kenampakannya ada batolit, dapur magma yang ukuran besar, ada stok gitu. Kalau misalnya ukuran dapur magmanya kecil, ini ukuran dapur magma kecil ya, ukuran kecil, itu sebagai stok. Terus nanti kita sebut lagi ada lopolit. Lopolit itu apa ya? Dia tuh ngisi lakolit itu dia ngisi kebalikan dari si lakolit sih intinya kalau misalnya lakolit itu cembung ke atas gini nih gambarnya juga ada sih. Ini lakolit ya, aku gambar di sini ini lakolit. Nah, ini lakolit. Nah, kalau lapolit itu apa bla bla bla. Lapolit. Nah, sorry, susah banget bilangnya. Lapolit, nah itu kebalikan dari lakolit. Berarti lapolit itu bentuknya itu kayak apa ya? Bentuknya kayak besin gitu sih. Kayak besin. Kalau lakolit itu bentuknya tuh kayak dome. Kayak kayak dom gitulah, kayak ada gundukan. Ini lapolit itu dia bentuknya cekung ke bawah gitu. Ada volcanic neck. Volcanic neck ini leher gunung api. Ini dia volcanic neck dalam bentuk radiating dikes gitu. Ini jadi intinya kayak ada proses intrusi ke yang secara vertikal gitu ya. Kalau vertikal tuh dia kita sebutnya sebagai kita sebutnya sebagai diskordan ya. Diskordan ini bentuk-bentuk dari model diskordan magma. Dan dia tadi tipikal vertikal, terus terbentuk erosional sekelilingnya gitu, jadi menyisakan volcanic neck. Ada seal, ada juga dike. Seal ini dia ketika lapisannya itu sejajar dengan lapisan. Ini kita sebut sebagai konkordan. Ingat ya, konkordan. Dia berarti sejajar dengan lapisan. Konkordan. Dikatakan dike itu contoh ini kalau misalnya dia memotong perlapisan magmanya, maka dia tergolong intrusi vertikal. Ini kita sebut sebagai diskordan. Gitu. Nah, terus ada ekstrusif ya. Ekstrusif di sini contohnya dia kalau misalnya dia udah berhasil keluar dari permukaan bumi. Kalau dia di intrusif, dia tadi aku bilang masih ada di dalam permukaan bumi gitu ya. Jadi gerakannya masih tertahan di dalam atau di bawah permukaan. Kalau ekstrusif ini contohnya ada lava flow atau plateau. Dibentuknya kayak gini. Jadi dia menyebar ke segala arah dari pusat dia keluar. Ada volcano, nanti kita pelajari ini. Jadi nanti dalam salah satu materi kita selanjutnya setelah magmatisme, yaitu bagian dari transportasi magma ekstrusif, yang pertama kita bahas itu nanti selanjutnya adalah vulkanologi. Ini kita bahas di sini nanti lebih spesial lagi. Nah, terus ada kawah, krater, ada kaldera, ada fissure. Fissure ini berarti celah atau rekahan di permukaan bumi.
Ini juga nanti akan tipe erupsinya ada namanya facial eruption. Ada nanti tipe-tipe erupsi kita pelajari dari tipe dia keluar di permukaan bumi itu kayak gimana caranya. Nah, ini tadi tipe-tipe magma, struktur magma yang diintrusif ya. Kalau misalnya dalam skala besar, itu kita nanti sebutnya sebagai apophysis. Ini apophysis itu berarti hampir menyilang kayak intrusi dike, tapi dia bukan tergolong dike ya, apophysis. Kemudian ini eh, stok yang ini lebih kecil, tuh ada batholith yang lebih besar. Nih, major scale intrusive bodies-nya tuh tergolong kita sebut sebagai intrusi plutonik karena masih di bawah permukaan bumi ya, masih di bawah permukaan darat gitu. Batholith itu tadi lebih dari 100 km kuadrat untuk luasnya gitu ya, untuk stok itu kurang dari 100 km kuadrat. Low-polyth itu untuk low-polyth itu di shape layer intrusive rocks, jadi dia tergolong konkordan. Ya, tadi konkordan itu kalau misalnya dia itu sejajar sama perlapisan, tapi tadi bedanya low-polyth itu dia bentuknya kebalikan dari lakolit ya. Kalau lakolit tadi bentuknya kayak gini, kalau lapolit itu bentuknya kayak gini. Nah, itu ya bedanya. Itu ada skala intermediate-nya, itu contohnya ada yang di konkordan ya, untuk tipe-tipe konkordan itu tadi ya kita sebutnya sebagai seal, ada lakolit, ada roof pendant atau bagian batuan yang tersisa gitu ya. Terus ada bagian discordannya itu contohnya itu ada dike. Dike itu yang vertikal ya, tabular shape dia hampir melingkar kayak tabung-tabung gitu. Terus ada volcanic neck, ini bentuknya silindris. Nah, gambarnya kayak gini. Nah, ini lakolit, dia bentuknya ngebentuk dome atau kubah gitu, kayak gini. Terus kalau dike tuh kayak gini. Dia hampir-hampir tabular, kayak tabung gitulah. Memotong perlapisan secara tegak lurus, gitu. Terus ada volcanic neck, nah ini kayak gini volcanic neck. Ini banyak terbentuk sih di Australia, ada volcanic neck. Aku lupa namanya apa ya. Pokoknya terkenal sih di Australia. Nah, kemudian ada intrusive igneous structure yang dalam bentuk skala kecilnya ada apophysis tadi. Ini bentuk dari dikes juga, cuman dia tuh hampir menyilang gitu. Jadi dia nggak tegak murni, dia juga nggak kayak seal, tapi dia menyilang menyudut. Nah, jadi kita sebutnya sebagai irregular dikes yang keluar dari magma Pluton atau magma yang di dalam magma itulah pokoknya. Dapur magma ya, dia keluar dari dapur magma. Ada vein. Vein ini urat. Dia bentuknya kayak tabular-tabular yang terisi sama yang mengisi ya filling di sini. Dia mengisi fracture. Fracture nanti kita juga ada pelajari ini di geologi struktur setelah ini. Ada nanti kita sebut sebagai rekahan fracture. Nanti fracture itu nanti ada banyak lagi ada vein dan lain-lain. Nanti ada xenolith. Xenolith ini material yang nggak berkaitan sama batuan dalam lingkungan itu dan tiba-tiba ada di situ gitu. Ini berarti batuan asing gitu lah, unrelated material. Ada autolit ini kalau misalnya secara genetik batu tadi itu masih ada relate inklusi gitu. Nanti ini kita pelajari di stratigrafi. Stratigrafi ada nanti ada inklusi gitu. Contoh vein tuh kayak gini, biasanya yang mengisi fracture-fracture ini merupakan urat-urat kalsit biasanya ya, urat-urat kalsit atau kadang juga urat kuarsa. Untuk xenolith contohnya kayak gini. Nah, ini batuan asing yang dia masuk ke magma, terus magmanya ngebeku, jadi batuan beku. Jadi kita sebut sebagai struktur dari xenolith. Nih. Xenolith ini bisa diganti jadi kristal, jadi namanya xenokris ya. Terus ada ini yang bagian struktur extrusive igneous structure-nya kalau dalam skala berbagai skala sih ini. Yang ini ada skala besar, skala makro, yang di sini batasnya ini makro. Ini skala menengahnya intermediate. Intermediate. Terus ini ada skala mikronya. Small, ini medium, ini makro. Kayak makro tuh nanti membentuk kayak ada shield cones, ada composite cones, ya, plateau sama plane, terus ada lembaran-lembaran piroklastik. Terus kalau ada di bagian mediumnya nanti ada cinder cone, ada dome, eh, terus ada kaldera ini, terus ada crater kawah yang terbentuk dari proses eksplosif magma kayak Mount St. Helens ini. Nah, terus yang kalau lebih kecilnya lagi, ini di zoom. Ini contohnya tuh di zoom ya ini. Yang ini di zoom, terus ini bagian ininya di zoom. Nah, ini menembus ada kayak crater, ada ya bagian kawah sih ini. Nah, ini untuk struktur besarnya ada lava plateau, ada ignimbrite.
atau lapisan endapan piroklastik ya. Terus ada yang bagian intermediate scale-nya, itu ada shield volcano, composite volcano yang biasanya terbentuk dari tipikal-tipikal jenis stratovolcano, terus ada caldera, crater, ada lava flow atau dome ya, aliran lava atau dome atau kubah lava. Dome, maksudnya sorry, kubah ya, kubah aja. Kubah lava mah ada lagi istilahnya. Kemudian ada struktur-struktur kecil kayak ada tephra, ada aliran fitur-fitur aliran lava, dan ada cinder cone. Nah ini, kita tadi lanjut ya ke gunung api. Jadi tadi udah bahas ke bagian skala struktur ekstrusif yang tadi bentuknya ada gunung-gunung api. Kita lanjutkan ke material gunung api selanjutnya. Jadi dari magma kita pindah ke gunung api. Yang materi vulkanologi. Jadi ya kita sebut gunung, apa itu gunung api? Gunung api itu kayak, ya ini ada pengertiannya secara basically dulu ya. Gunung api adalah suatu tempat di permukaan bumi yang dia tuh merupakan pusat tempat pelelehan dari batuan. Dia mengandung gas dan menghasilkan beberapa endapan-endapan piroklastik selama proses erupsinya di kerak bumi gitu. Nah, pelelehan magma ini yang kita sebut sebagai pelelehan batuan itu yang kita sebut sebagai magma. Jika dia magmanya masih di dalam magma chamber gitu. Tapi kalau misalnya pelelehan dari batuan tadi berhasil keluar dari permukaan bumi, kita sebut sebagai lava. Ini when magma shoots out, this is called lava. Jadi itu ya perbedaannya. Nah, dalam pengertian modern vulkanologi itu didefinisikan tuh sebagai ilmu yang berkaitan sama proses pembentukan magma, proses transportasi magma, eh, dan juga dari proses-proses yang ada di lapisan pertengahan ataupun di lapisan permukaan. Pokoknya segala hal yang berkaitan sama magma yang terbentuk di permukaan ataupun di bawahnya gitu. Yang menghasilkan beberapa proses kayak ada intrusi sama proses erupsi magma. Nah, itu disebut sebagai ilmu vulkanologi ya. Nah, biasanya ini tuh juga tergolong sebagai ilmu interdisiplin atau multidisiplin karena berasal atau menggambarkan banyak ilmu sekaligus dari banyak cabang dari subgeoscience. Nanti misalnya ada gunung api yang terbentuk di laut atau berkaitan sama oceanografi, terus nanti berkaitan sama geografi, materi-materi apa pelajaran-pelajaran yang lain kayak geografi gitu ya. Ada ekosistem dan lain-lain banyak banget. Nah, ini sendiri untuk komponen dari struktural gunung api secara vertikal yang dari bagian paling bawah ini ada sumber partial meltingnya gitu ya, mantel, seorang magma yang mencoba menerobos ke atas sehingga ke lapisan moho, ini lapisan pembatas antara litosfer dan stenosfer biasanya. Ada terus kerak, ini dapur magmanya di sini, dia keluar hingga tererupsi ya. Nah, tipe-tipe gunung api. Yang pertama kita pelajari adalah tipe perisai. Shield volcanoes itu kalau misalnya gunung apinya mengeluarkan lava bersifat encer dan ngebentuk gunung yang bentuknya tuh melandai, lereng. Gambarnya tuh kayak gini. Ini contohnya tipe perisai itu ada di tipe Hawaii, Gunung Mauna Loa dan Mauna Kea itu ya. Itu magmanya magma basaltik yang keluar dari hotspot ya, magmanya magma basaltik. Kemudian ada tipe gunung kerucut atau pyroclastic cinder cone. Itu tipe gunung api yang tersusun sama material-material piroklastik kayak bom, lapili, abu, kerikil, klastir yang udah kita pelajari di bagian video materi ini ya, piroklastik rock ya. Nah itu, ini contohnya. Terus ada tipe mar. Tipe mar itu gunung api terpancung membentuk kawah. Nah, jadi ada kawah yang mangkuknya dengan lebar relatif lebih besar dari tinggi dinding kawahnya gitu ya. Lereng landai dan sifat lavanya kental. Gambarnya kayak gini. Contohnya itu tipe mar ini ada di Gunung Kelimutu, terus di Danau Toba ya itu tipe mar juga. Tapi dia hampir tipe kaldera sih juga iya. Ya pokoknya ada danau-danaunya kayak Gunung Batur, kalau nggak salah ya Gunung Batur di Bali juga ada danaunya. Ya itu. Nah, tipe kaldera ini akibat letusan yang sangat besar, super explosion, yang bagian atasnya itu hingga hancur ngebentuk kawah yang jauh lebih lebar daripada tipe mar. Tipe mar itu kurang dari 2 kilometer, tipe kaldera lebih dari 2 kilometer. Nah, ini contoh tipe kaldera itu gunung api Toba, gunung api kuno Toba itu tipe gunung api kaldera. Kemudian tipe strato ini yang paling banyak terbentuk di seluruh dunia, khususnya di bagian Ring of Fire, itu tipe-tipe strato biasanya. Di Indonesia juga yang paling banyak itu tipe strato, kayak Gunung Merapi, Gunung Sinabung di Sumatera Utara, Gunung Merapi di Yogyakarta, Gunung
Gunung Merapi di Yogyakarta, Gunung Marapi di Sumatera Barat misalnya, Gunung Kerinci di Jambi. Nah, itu tipe-tipe strato biasanya. Oh iya, tipe Mar itu yang ada kawahnya juga ini ya, Gunung Tangkuban Perahu. Nah, itu juga tipe Mar, tadi aku lupa nyebutin contohnya. Ini kalau tipe strato itu dia terbentuk oleh muntahan material gunung api berupa piroklastik yang berseling-seling gitu dengan lava. Jadi nanti ada erupsi gitu ya, dia keluar magma gitu, terus dia mendingin. Terus erupsi lagi, ada erupsi piroklastiknya, ada magmanya keluar lagi. Ya ganti-gantian. Jadi dia membuat gunung tadi makin tinggi karena semakin banyak dia terjadi erupsi, makin banyak endapan yang dikeluarkan, endapannya akan ngebentuk di pinggiran di dinding gunung tadi, jadi gunungnya makin besar dan makin tinggi kayak gitulah. Nah, ini tipe kubah lava atau lava dome type lava dome type ya. Ini material yang dikeluarkan tuh berupa lava yang bersifat kental yang ngebentuk badan gunung api tersebut. Kelerengan umumnya simetris. Bentuknya kayak gini. Jadi kubah lava itu ada di dalam gunung api biasanya sih. Jadi kayak misalnya kan teman-teman baca berita tuh di TV-TV kita itu guguran kubah lava. Nah, ada aktivitas Gunung Sinabung, ada guguran kubah lava. Nah, kubah lava tuh yang ini. Jadi kubah lava itu kayak material yang nyumbat mulut gunung api. Jadi bagian itu tuh relatif lebih riskan kalau misalnya kita deteksi ada peningkatan ketinggian kubah lava. Berarti tekanan di bawah tadi, ini ada gunung nih. Nah nih, ini si kubah lavanya di sini. Jadi kalau misalnya ada terjadi peningkatan tinggi kubah lava, maka otomatis terjadi apa ya, kayak tekanan di dapur magma itu kuat sehingga aliran gas itu mencoba untuk keluar dan menggeser magma yang membeku di puncak muncung atau mulut si gunung itu gitu. Gitu sih kubah lava. Tapi nggak semua gunung ada sih tipe kubah lava. Jadi yang kita sebut sebagai tipe gunung api tipe kubah lava kalau memang dia ngebentuk kubah lava. Ada lagi tipe gunung yang nggak ngebentuk kubah lava. Ada sih, di mana ya? Danau Kelimutu itu tipe mar ya, dia langsung ada airnya gitu. Dia nggak ada kubah lavanya di situ. Nah itu ini untuk apa ya, tipe-tipe vulkanonya juga yang tadi. Ini bisa di-pause aja teman-teman baca sendiri aja sih ya. Hmm, Nah ini bagian-bagiannya yang penting yang untuk teman-teman ketahui. Yang pertama itu ada dapur magma nomor satu. Ini nomor satu ini dapur magma. Terus ada batuan dasar yang nomor dua. Ini kita sebut sebagai bedload atau batuan dasar. Ada pipa kawah nomor tiga. Ini pipa kawah. Ada permukaan dasar nomor 4, surface dari ya permukaan lah ya. Ada rata atau seal nomor 5. Nih, seal. Dia sejajar sama perlapisan ya. Terus ada pipa kawah sekunder nomor 6. Nih, pipa kawah sekunder. Terus ada lapisan abu gunung api nomor 7. Nih, nomor 7. Berarti ini endapan-endapan piroklastik ya. Terus ada sayap atau sisi gunung api nomor 8. Nih. Terus ada kepundan nomor 10. Nah, ini. Nah, ini tadi yang di kepundan itu yang ada kubah lava biasanya. Nah, itu. Kerucut parasit gunung api, parasitikon sebutnya itu parasitikon volcano nomor 11. Nih. Kayak kayak apa ya? Kayak ada gunung gitu ya, tapi magmanya itu berhasil keluar dan dia ngebentuk gunung lagi. Gunungnya anak gunung tadi gitu. Yaitu parasitikon. Gitu. Terus ada nomor 12 aliran lava. Nomor 12 nih aliran lava dia berhasil keluar ya. Terus ada nomor 13 kawah, ini kawah. Nomor 14 itu bibir kawah. Ini bibir kawah, misalnya kayak teman-teman lagi jalan ke Tangkuban Perahu. Nah, bagian-bagian masyarakat yang jual makanan, yang ada tempat-tempat rekreasi, tempat duduk-duduk di sekeliling Gunung Tangkuban Perahu itu sebenarnya kita sedang berada di bibir kawah Gunung Tangkuban Perahu gitu. Nah, ini abu gunung api nomor 15 yang kayak gini ya bentuknya ya. Nah, ini abu. Nah, abu ini nanti akan dimenentukan seberapa tingkat explosivity dari si gunung. Maka kita nanti ada kenal sebagai skala V, Volcano Explosivity Index. Salah satu pengukur indeksnya itu adalah ketinggian abu, ketinggian kolom abu gitu. Nah, ini tipe erupsi ya. Jadi erupsi gunung api itu adalah letusan yang mengeluarkan material gunung api berupa gas, debu, aliran lava, lava flow, dan material-material fragmen lain selama terbentuknya piroklastik. Ya, ada tadi piroklastik yang tiga itu ya. Nah, teman-teman cek lagi di materi piroklastik.
Nah, erupsi itu kita sebut sebagai juga ekstrusi. Jadi ekstrusi ya proses penyusupan magma, magma hingga dia berhasil keluar ke permukaan bumi dan ngebentuk gunung api. Nah ini. Hal ini terjadi akibat apabila tekanan gas yang cukup kuat di dapur magma dan menimbulkan adat juga yang retakan di pada kulit magma, kulit bumi gitu ya. Jadi magmanya berhasil keluar gitu. Ekstrusi magma ini menyebabkan terjadinya gunung api. Nah ini, karena kan dia ketika keluar dia langsung ngebuku gunung apa ya magmanya ngebentuk gunung gitu. Nah, ekstrusi magma ini dia nggak hanya terjadi di darat juga tapi bisa terjadi di laut. Contoh yang terbentuk di laut itu ekstrusi magma yang dia kalau misalnya keluar di zona MOR satu, kedua di zona hotspot, terus yang ketiga kalau misalnya ya emang dia ngebentuk kayak di zona subduksi tapi dia itu masih di laut gitu. Nanti namanya erupsinya itu adalah erupsi Surtsey-an. Surtsey-an. Nah, ini Seian. Nah, ya, Surtsey-an gitu ya. Nah, ini erupsi diklasifikasikan berdasarkan dari mana dia keluar. Yang pertama itu ada erupsi pusat atau central eruption. Ketika dia berhasil keluar dari kawah utama. Atau ini, itu si leher magmanya gitu. Terus ada erupsi samping, erupsi keluar dari lereng tubuh gunung api. Biasanya yang tadi kita sebut sebagai parasitikon volcano atau dia keluar dari celah-celah di samping gunung api gitu. Terus ada erupsi celah. Ini kalau misalnya dia keluar dari retakan yang panjang yang dapat mencapai hingga beberapa kilometer. Contohnya ini ada di Islandia, erupsi celah. Jadi itu terbentuk karena akibat zona MOR. Misalnya yang di Pulau Islandia itu aja jadi ada rekahan yang memanjang akibat proses divergen lempeng sehingga magmanya keluar dalam rekahan yang cukup panjang. Terus ada erupsi eksentrik. Ini erupsi yang keluar dari samping dapur magma melalui kepundannya sendiri. Nah, kemudian tipe erupsi itu tadi ada yang namanya tadi ada kita sebut erupsi efusif sama erupsi eksplosif. Tapi secara garis besar, tipe-tipe dari letusan itu yang ini. Dia berdasarkan tadi ada daya pembangun, ada dari kondisi lavanya, apakah dia cair apa encer, kentalkah, atau yang lain. Terus ada tekanan gas. Tekanan gasnya kayak gimana? Rendah, sedang, tinggi, atau sangat tinggi, dan kedalaman magma. Jadi cara baca untuk cara ngecek ini ya, tipe letusannya itu dari data lavanya, tekanan gasnya, kedalaman magmanya, atau kedalaman dapur magma, asalnya dari mana, sama daya pembangun gitu. Nah, ini ada beberapa tipe, kayak ada tipe Hawaii, tipe Stromboli, tipe Peret, tipe dan lain-lain, banyak ya. Kita ambil contoh tipe Hawaii. Tipe Hawaii, tipe erupsi Hawaiian, itu terbentuk dari magma atau lava yang encer, cair, dan tekanan gasnya rendah, dan kedalaman dapur magma yang sangat dalam. Sangat dalam ini berarti di mantel gitu ya. Dia berarti lewat lagi di bawah lapisan moho, lewat lagi dari mohorofisik discontinuity. Nah, jadi dia sangat-sangat dalam. Misalnya lagi kayak kita ambil contoh tipe vulkano lemah ya. Vulkano lemah ini contohnya di Gunung Merapi. Kalau vulkano kuat itu di Gunung Bromo. Lupa deng. Vulkano itu Gunung Marapi ya, Marapi. Tipe vulkano lemah. Aku lupa sih tipe vulkano lemah. Pokoknya nanti cek ulang ya. Pokoknya tipe vulkano itu yang ada yang kuat, ada yang lemah. Kalau yang kuat tuh contohnya kayak Gunung Bromo ini. Nah, contoh yang ini ya, tipe vulkano lemah. Lavanya tuh cair kental, rada cair, rada kental, berarti dia tipe-tipe intermediate ya, teman-teman. Nah, tipe-tipe intermediate, terus dia tekanan gasnya sedang, terus dapur magmanya dangkal. Nah, ini. Terus juga kayak ini nih, tipe peret nih. Tipe peret itu menghasilkan kolom abu yang tinggi banget ini. Ini berarti V-nya besar, skala V-nya, Volcano Explosivity Index-nya. Ini berasal dari tipe magma yang campurannya ada cair encer sama cair kental. Dan kondisi dari tipe peret itu ngebentuk tekanan gas yang sangat tinggi dan ini tentu kedalaman dapur magmanya ini nggak terdefinisi sih. Tapi kalau nggak salah aku pernah baca sih tipe peret itu dapur magmanya itu dia sedang sampai dangkal. Sedang sampai dalam. Nah, ini tipe-tipe volcanic eruption ya. Yang pertama itu ada tipe efusif, tadi udah aku singgung juga tipe efusif itu apa. Ini ketika dia aliran lavanya itu merupakan tipe syn volcanic intrusion, tipe efusif. Dan produknya itu ada lava koheren dan landapan autoklastik. Biasanya ini terbentuk pada suhu yang sangat tinggi, lemah atau sedikit kandungan konten silika dan kandungan volatil yang misalnya dari H2O
atau dari CO2, H2S-nya cukup tinggi. Kemudian yang kedua ada tipe eksplosif. Tipe eksplosif ini nanti akan menghasilkan beberapa bentuk endapan piroklastik yang kayak kita pelajari kemarin itu pyroclastic flow, pyroclastic surge, pyroclastic fall itu ya. Nah, ini berdasarkan ininya, berdasarkan tipikal geraknya. Kayak kalau misalnya mass flow, itu berarti pyroclastic flow. Kalau dia traction atau dia menggeser, berarti dia pyroclastic surge. Kalau misalnya dia suspension atau mengapung di udara, bergerak di udara, maka dia pyroclastic fall gitu. Pyroclastic tipe eksplosif itu dia terbentuk pada suhu yang rendah, kandungan konten silika yang tinggi, dan volatil kontennya juga cukup tinggi. Nah ini. Untuk yang bedanya kalau ini gambar dari eksplosif, ini gambar dari efusif. Nah ini. Dan biasanya sih tipe eksplosif ini nanti ketika dia mendingin, apa maksudnya ketika magmanya tuh udah berhasil keluar. Nah, jadi ada lava. Warna lavanya itu akan berbeda. Di sini akan kita mudah untuk mengidentifikasi lava ini nih kapan keluarnya gitu. Lava ini tuh udah lama atau belum gitu keluar dari erupsinya gitu. Jadi kayak misalnya lava itu nanti ada yang warnanya cerah sama warnanya gelap. Biasanya yang cerah itu berarti dia eh, baru keluar. Gelap itu dia berarti udah lama. Terus ada material gunung api, ini materialnya kita udah pelajari juga ya di bagian piroklastik itu. Ada aliran lava, ini aliran lava kalau misalnya magma keluar dan mengalir di permukaan gitu ya. Ini piroklastiknya misalnya dari piroklastik flow atau enggak langsung lavanya keluar dari ini sih, dari gunung apinya gitu. Ini ada aliran piroklastik, kalau misalnya hasil letusan gunung api berupa gas panas, abu vulkanik dan batuan yang bergerak dengan cepat. Ini biasanya dia di apa sih berasosiasi sama pyroclastic surge ya. Terus ada lahar, lahar itu ada dua. Lahar itu ada dua, ada lahar panas sama lahar dingin. Nah, kalau lahar panas dia berarti ya masih panas gitu. Kalau lahar dingin ya masih udah dingin gitu. Biasanya tapi kalau di Indonesia itu yang terbentuk tuh yang umum itu adalah lahar dingin. Kayak misalnya teman-teman ingat mana tahu kepo juga tonton aja tuh beritanya yang di YouTube mungkin ya, lahar dingin Gunung Merapi erupsi tahun 2011 kalau nggak salah ya, 2010 apa 2011 itu. Nah itu laharnya itu terkenal gitu. Jadi dia menghasilkan banyak material vulkanik yang dikeluarkan saat terjadinya hujan. Jadi air hujannya gabung sama material vulkanik yang terdiri dari batuan, pasir, kerikil, dan ngebentuk kayak banjir bandang ya, mirip banjir bandang gitu. Nah ini mirip banjir bandang. Tapi material yang dibawa itu adalah material-material gunung api. Kemudian ada debris avalanches atau volcanic landslide. Ini berarti gunungnya mengalami kelongsoran gitu. Ada tephra, ini tephra itu abu gunung api. Ada juga dari fragmen batuan yang dilemparkan ke udara. Ini membentuk dari pyroclastic fall ya nanti. Terus ada eksalasi atau pengeluaran gas vulkanik. Ini ada CO2, SO2, HCl, H2S, HF, CO, H2, NH3, CH4, kadang metana ya, SiF F4. Nah itu ya. Nah ini salah satu bonus ya, bonus ada gambar aja sih. Kubah lava tuh yang ini gambarnya. Tadi aku udah jelasinnya dia ada di kepundan gunung api, tapi dia ngebeku untuk menghambat dia menghambat kepundan itu gunung itu gitu. Nah, terus ini ada letupan fragmen-fragmennya yang di sini. Nah, ini yang disebut sebagai aliran piroklastik atau piroklastik flow. Kalau yang di sini, nih ketika materialnya itu longsor ya, turun ke permukaan bumi, turun ke permukaannya, maksudnya ke bagian yang lebih landai, itu tuh akan menghasilkan efek eddy ya, eddy current. Dan eddy current itu kita sebut sebagai pyroclastic surge. Nih, ada bagian yang ke atas, kayak awan panas gitu. Nah, ini. Ini kita sebut sebagai pyroclastic surge. Untuk material-material yang bergerak itu tadi kita sebut sebagai aliran pyroclastic flow. Nah, biasanya kayak udah kita pelajari kan di bagian pyroclastic gitu. Kayak misalnya endapan dari pyroclastic flow yang telah mengalami konsolidasi. Contohnya apa? Ya kayak ignimbrite. Ignimbrite itu contohnya. Biasanya endapan-endapan kayak sini tuh banyak banget endapan-endapan ignimbrite gitu. Oke, kita lanjut ke soal.
Yang pertama kita ini ada 4 soal, ada OSK tahun 2017 sama di OSP tahun 2014. Yang pertama kita bahas itu ada OSK 2017. Apa yang dimaksud dengan lava? Gampang lah ya ini. Tadi udah kita bahas juga. Intinya kalau dia masih di dapur magma kita sebutnya sebagai magma. Tapi kalau dia udah berhasil keluar kita sebutnya sebagai lava. Jadi jawabannya itu adalah C. Kita cek dulu tapi alasan yang lain. Yang A coba. Magma yang cair dan viskos. Ini nggak lava ya, ini sifat dari lava atau sifat dari magma itu sendiri. Ini sifatnya. Magma memiliki kepadatan yang tinggi, enggak juga. Magma juga bisa punya kepadatan yang rendah. Kalau misalnya dia viskosnya itu rendah, maka magmanya encer. Ini salah juga. Yang D, aliran piroklastik yang mengalir menuruni lereng gunung. Ini bagian dari produk erupsi gunung api, yang tadi kita sebut sebagai piroklastik flow. Yang E, magma yang telah berevolusi menjadi lebih asam. Ini proses dari partial melting, ya. Ini proses partial melting, jadi kalau misalnya batunya itu dari asam gitu ya, nanti magmanya jadi lebih asam. Nah, nomor 27, nomor 9 udah ya. Nah, suatu gunung api dapat memiliki bentuk tameng atau shield karena yang kita cek dulu satu-satu. Lavanya bersifat basaltik dan encer. Iya benar, jawabannya A. Langsung ada ya. Ya, kita tapi cek dulu yang lainnya. Untuk ya jadi nambah ilmu aja sih. Yang B, lavanya bersifat asin dan padat. Ini biasanya di tipe stratovulcano. Ini strato. Jarang mengeluarkan lava. Ini ya berarti mana ada gunung yang jarang mengeluarkan lava. Yang ada itu gunungnya berarti masih belum apa ya, masih menunggu energinya. Kalau misalnya dia nggak lagi mengeluarkan lava, maka kita sebut sebagai gunung dorman, gunung mati. Kandungan gas yang dikeluarkan sangat tinggi. Ini biasanya terbentuk pada dua jenis sekaligus, bisa efusif, bisa eksplosif. Kandungan gasnya dikeluarkan sangat tinggi. Berhubungan dengan langsung dengan laut ini merupakan pengertian dari gunung erupsi Surtsey-an. Jadi erupsinya terbentuk dan berhubungan langsung dengan laut. Itu ya. Kemudian soal OSP nomor 39. Nah, ini ya. Manakah dari faktor berikut ini yang mempengaruhi baik ukuran maupun susunan dari mineral? Kita cek satu-satu. Yang pertama, komposisi batuan di sekitar magma. Ini tidak mempengaruhi ya dari proses pembentukan susunan mineral pada batuan beku. Karena ini hanya mempengaruhi dari komposisi. Ini mempengaruhi komposisi magma itu sendiri. Yang kita sebut nanti ada nateksis sama ada sinteksis. Nah ini. Kemudian berat jenis magma atau lava. Ini nggak juga mempengaruhi apa ya ukuran dari mineral pada batuan beku. Ini mempengaruhi komposisinya juga. Yang kita ketahui nanti ada gravitational settling. Nah, terus ada kecepatan penaikan tektonik. Maksudnya apa ya? Aku kurang tahu juga sih maksudnya apa ini. Kecepatan penaikan tektonik. Maksudnya patahan kali ya? Kayaknya enggak sih. Enggak juga mempengaruhi karena itu larinya ke batuan metamorf ya. Yang D, kecepatan pendinginan magma atau lava. Nah, ini jawabannya. Jawabannya adalah D ya, kecepatan pendinginan. Jadi kalau misalnya dia cepat, ukuran mineral yang terbentuk atau ukuran kristal yang terbentuk itu kecil. Kalau dia mendinginnya itu lambat, maka ukurannya itu besar. Karena dia ada sempat waktu untuk ngebentuk mineral itu sendiri gitu loh. Nah, kemudian ada komposisi dari magma dan lava. Ini tuh tidak mempengaruhi ukuran mineral ya guys. Jadi tidak samsak mempengaruhi ya, dia hanya mempengaruhi komponen atau kandungan dari si kristal itu sendiri. Tapi tidak mempengaruhi ukuran karena ditanya adalah ukurannya. Nah, biasanya yang di pendinginan yang cepat itu dia menghasilkan ukuran yang mikroskopis, maka batuan bekunya itu adalah tipe-tipe avanitik. Kalau misalnya pendinginan magmanya itu lambat ini, maka dia menghasilkan tipe-tipe mineral megaskopis. Megaskopis itu contohnya adalah dalam tekstur batuan beku vaneritik ya. Nah, itu. Nomor 45, lahar merupakan terminologi yang berasal dari bahasa Indonesia untuk satu endapan vulkaniklastik. Ya, endapan vulkaniklastik itu endapan gunung api yang telah mengalami residimentasi ulang dari material piroklastik. Nah, ciri-cirinya adalah kecuali. Ya, jawabannya A. Langsung ada ya, sortasi baik. Jadi endapan vulkaniklastik itu biasanya menghasilkan sortasi yang buruk karena banyak material glass shard dari material piroklastik kayak bom sama lapili, kayak tefra yang membatu gitu ya.
dan dia masih ketika tererosional, tererosi gitu ya, dia tuh ngebentuk material yang lancip-lancip. Jadi dia umumnya tidak mempunyai derajat kebundaran yang baik dan itu punya derajat kebundaran yang buruk banget karena masih runcing-runcing sekelilingnya, maka sortasinya adalah sortasi buruk. Sortasi buruk itu pun kemasnya juga bukan, kalau kemas itu tergantung sih. Kalau misalnya kemasnya apa namanya, banyak matriks ya berarti, tapi nggak tetap sih. Kalau ya sortasinya tetap buruk sih walaupun apapun itu matriksnya. Kemas terbuka, iya, kemas terbuka. Kemudian matriks tersusun material vulkanik, iya benar. Matriksnya biasa terbentuk dari abu atau tefra. Kalau misalnya udah terbentuk piroklastik misalnya. Kemudian ada ukuran fragmen bisa mencapai ratusan meter, iya benar. Ini contohnya tuh ada bom. Bom itu kan kita tahu kayak bom itu lebih dari 64 cm, 64 cm ya, bom. Ada juga banyak sih ya bom sama ya itu sih. Terus ada fragmen umumnya hasil erupsi gunung api. Iya benar. Maka endapan vulkanik klasik merupakan endapan-endapan fragmen dari gunung api. Bom sama lapili gitu ya. Oke, mungkin itu saja. Materi kita cukup sekian. Barangkali jika ada kesalahan dalam penjelasan aku mohon maaf. Semoga bisa dipahami dan diulang-ulang lagi materinya biar lebih paham gitu ya. Aku tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada materi selanjutnya, geologi struktur.